easy go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan aplikasi pembelajaran e-learning, khususnya bidang ilmu computer science. Adapun aplikasi yang akan kita gunakan yakni aplikasi berbasis web dengan link URL yakni code.org. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka link dari aplikasi code.org tersebut. Silakan aktifkan salah satu browser yang Anda gunakan atau yang Anda sukai. Pada kesempatan ini saya menggunakan browser Chrome, Google Chrome. Nah, setelah membuka aplikasi web browser, silakan ketikkan URL dengan nama code.org. Nah, setelah kita mengakses website dari code.org ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat akun. Ya, membuat akun. Jadi para guru silakan membuat akun. Ya. Kita buat di sini dengan cara klik ke tombol masuk di sini pojok kanan. Nah, setelah itu kita akan disuguhkan dengan dua model login atau model registrasi yang ada. Pada bagian sebelah kiri ini adalah model login ya, dengan menggunakan email pribadi, kemudian kata sandi khusus ya. Sementara di bagian sebelah kanan kita akan melakukan login menggunakan akun kita yang sudah ada, yaitu menggunakan akun Google boleh, akun Facebook boleh, maupun akun Microsoft jika ada. Nah, untuk memudahkan, dalam hal ini saya hanya menggunakan akun Google saja. Cukup klik pada lanjut dengan menggunakan akun Google. Setelah kita klik, maka kita akan diminta untuk login dengan akun Google kita. Dalam hal ini saya menggunakan akun Adila. Nah, setelah itu pada akun ini, seandainya kamu belum melakukan atau Anda belum melakukan login pada akun Gmail Anda, biasanya halaman yang akan muncul adalah halaman login dari Gmail tersebut. Karena saya masih tersambung ke Gmail, akun Gmail, maka tidak ditampilkan lagi halaman login dari akun Gmail. Nah, di sini kita diminta untuk memilih jenis akun. Nah, untuk guru sementara nggak apa-apa, pilih dulu pelajar, nggak masalah. Kemudian nama tampilan silakan diketik sesuai nama guru yang bersangkutan. Dalam hal ini saya menggunakan nama Adila. Kemudian negara, isi saja sesuai dengan negara tempat kita berada, yaitu Indonesia. Kemudian jenis kita pilih saja swasta. Ya. Nama sekolah kita ketiklah nama sekolah Bapak Ibu masing-masing, apakah SD Santo, SMP, atau SMA. Yang ini saya buat aja nama sekolahnya Master Komputer. Kemudian dapat kami email tentang pembaruan, silakan aja checklist yes. Ini akan memberikan notifikasi jika ada pemberitahuan program-program baru dari code.org akan langsung dikirim ke email Anda sekalian. Nah, jika sudah, lalu klik pergi ke akun saya. Nah, pada tahap ini kita sudah memiliki akun. Ya, pada tahap ini kita sudah memiliki akun. Ya.
Nah, tugas kita selanjutnya adalah sebagai guru, kita harus membuat kelas, di mana kelas ini nanti akan kita daftarkan seluruh siswa-siswi yang ikut pada kelas kita tersebut. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke cara pembuatan kelas. Nah, pada akun kita akan ditampilkan menu bagian kelas. Di sini ada penjelasan mengatur kelas Anda, yaitu membuat bagian kelas baru untuk memulai menetapkan kursus dan melihat kemajuan siswa Anda. Kita klik membuat kelas. Nah, pada saat mengklik membuat kelas, di sini ada kelompok baru dari kelas yang mau kita buat. Salah satunya, di sini kita diminta untuk memilih jenis login yang akan kita gunakan pada siswa atau siswi yang mengikuti kelas kita. Contoh, misalnya Bapak atau Ibu sekalian mengajar di kelas rendah, misalnya TK ataupun SD kelas 1 yang belum bisa menulis atau bahkan membaca, kita bisa memilih login gambar, ya. Atau misalnya nanti untuk kelas 3-4 yang sudah bisa menulis, ya, kita bisa memilih login kata. Dan bagi Bapak Ibu yang mengajar di kelas tinggi, misalnya kelas usia anak 13 tahun ke atas, ya mungkin usia SMP, ya, kita bisa menggunakan login pribadi. Nah, untuk sementara ini saya akan mencontohkan bagaimana melakukan login menggunakan gambar. Kita anggap saja anak kita belum pandai menulis. Otomatis kalau sudah cara ini kita bisa laksanakan, berarti untuk login kata dan login pribadi itu tidak ada masalah. Baik, sekarang kita coba memilih login menggunakan gambar. Oke. Nah, kemudian di login, setelah kita milih login menggunakan gambar tadi, kita diminta untuk mengisikan nama kelompok belajar kita. Nah, misalnya Bapak Ibu tadi mengajar di kelas rendah kelas 1. Sementara kelas 1 itu ada 1A, 1B, 1C dan seterusnya. Begitu juga kelas 2, ada 2A, 2B, 2C dan seterusnya. Maka kita boleh membuat kelompok belajar tersebut menggunakan patokan kelas. Misalnya kelas 1 strip A. Nanti kelas ini hanya menampung siswa-siswi yang berada di kelas 1A. Jadi kalau Ibu mengajar di kelas 1B, nanti juga buatkan lagi kelompok baru untuk 1B. Begitu seterusnya sampai 1F atau 1H. Oke ya. Nah, sekarang kita hanya contohkan untuk kelas 1A. Kemudian pilih tingkat usianya, kelasnya. Ini kelompok belajarnya 1A. Tingkatnya ini kelas 1, 2, 3 dan seterusnya. K ini adalah kindergarten, artinya untuk anak usia TK. Jadi kalau kita sekarang langsung ke kelas 1 saja, maka kelompoknya kelas 1A dan kelasnya adalah kelas 1. Setelah itu tentukan lagi kursus. Pilih kursus. Nah, untuk memilih kursus, ikuti saja panduan yang sudah saya bagikan melalui slide, ya. Dimana untuk kelas 1 maupun kelas 2 kita memberikan kursus, ya, kategori khusus dasar-dasar internasional computer science kursus 1. Kursus 1 ini yang akan kita bagikan atau yang akan kita ajarkan kepada anak-anak kelas SD kelas 1 maupun kelas 2. Jadi pilih kelas kursus 1. Nah, untuk yang SD kelas 3 dan 4 ambil yang kursus 2. Nah, untuk yang kelas 5 dan 6 kita sepakati saja ambil yang kursus 3. Nah, untuk SMP kita ambil yang kursus 4. Nah, oke ya. Jadi untuk yang kelas 1 kita ambil kursus 1. Kemudian aktifkan ekstra pelajaran khusus dasar-dasar CS. Ini biarkan aja opsionalnya yes atau ya. Karena nanti dalam proses pembelajaran, seandainya ada anak yang kira-kira daya tangkapnya lebih cepat daripada anak yang lain, mungkin dia nanti sudah menyelesaikan
satu kursus yang sudah kita sediakan, maka kita bisa menambahkan pembelajaran ekstra kepada anak-anak yang aktif tadi. Jika tidak, juga tidak apa-apa, ya. Jadi itulah beberapa hal yang harus kita siapkan dalam membuat kelompok baru atau kelompok kelas yang baru. Kita pertama, saya ulangi, kita kasih nama kelompok, misalnya kelompok kelas 1A. Tingkatnya adalah untuk anak kelas 1 SD. Lalu kursusnya kita pilih kursus 1. Setelah itu kita simpan. Nah, setelah kita simpan, maka Bapak atau Ibu sudah memiliki satu buah tabel, ya, yang berisikan daftar kelas yang Bapak Ibu isi. Contoh tadi ada kelas 1A. Nah, untuk mempersiapkan kelas yang berikutnya, caranya sama. Kita ulangi lagi langkah yang tadi, yaitu membuat bagian. Kita pilih lagi login gambar, karena kita masih untuk kelas rendah, ya. Kemudian kita isikan lagi kelas 1B. Lalu kita pilih kelasnya, tingkat levelnya adalah kelas 1. Pilih kursusnya kursus 1 di dasar komputer atau dasar internasional computer science kursus 1. Kemudian kita simpan. Begitu seterusnya sampai seluruh kelompok belajar kelas 1 sudah kita sediakan. 1A, 1B, 1C, 1D dan seterusnya. Nah, ini bisa disortir, ya, disortir berdasarkan abjad, bisa. Jadi akan berurut seperti ini. Setelah kita membuat daftar kelas, langkah selanjutnya adalah kita menambahkan data-data siswa atau siswi kita yang ikut pada kelas tersebut. Yakni kita tinggal mengklikkan tambahkan murid, ya, pada kelas 1A tambahkan murid. Nah, setelah murid kita klik tambahkan murid tadi, maka di sini kita akan menambah nama-nama siswa kita. Sebenarnya kita bisa mengisi satu-satu, misalnya namanya mulai dari A, Andini misalkan. Umurnya berapa? Misalnya kelas 1 itu kisaran 7 tahun, ya. Kita buat aja lah 7 tahun. Jenis kelamin. Setelah itu gambar sandi, itu dibuat otomatis dari sistem. Gambar sandi dibuat otomatis dari sistem. Nah, jika sudah, kita hanya mengisi nama, umur, kemudian jenis kelamin, lalu klik tombol tambahkan. Nah, maka nama Andini akan masuk ke dalam daftar kelas 1A tadi. Lalu bagaimana kalau kita mengisinya banyak? Kalau satu-satu kan sulit juga. Nah, jadi kita bisa mengklik tombol tambahkan beberapa siswa. Nah, di sini kita bisa mengcopy paste dari daftar absen, ya. Nah, dengan catatan satu nama satu baris. Jadi kalau misalnya nanti ada murid kita 39, kita usahakan dulu nama tadi ada di Word. Kita ambil dari Excel, kita kopikan ke Word, lalu kita copy pastekanlah ke sini, ya. Contohnya misalnya begini. Contohnya misalnya saya buka Microsoft Word. Jadi nanti data anak yang ada di sekolah kita ambil. Misalnya ada Adila, ada Andi, ada Budi, ada Charles dan sebagainya, ya. Itu kita copy. Nah, usahakan data anak ini memang data yang ada di sekolah sehingga nama-nama anak tidak lagi salah, ya. Kita copy pastikan di sini. Nah, jadi sudah ada 4 orang. Kalau ada 40 silakan 40. Nah, lalu kita klik tombol selesai. Maka nama-nama anak tadi akan masuk ke dalam daftar tabel ini. Tinggal lagi kita mengisi umurnya saja. Dalam hal ini ya silakan aja umurnya kita buat aja 7 sama rata aja. Nggak apa-apa, karena di sini untuk umur kita tidak menggunakan data ini sebagai data yang begitu penting. Hanya jenis kelaminnya sajalah yang perlu diperhatikan, ya. Kalau memang wanita ya pilih wanita, kalau memang laki-laki pilih laki-laki, ya, dan seterusnya. Nah,
seperti ini. Nah, jika sudah, simpan, 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 simpan. Nah, jadi beberapa siswa kita sudah terdaftar di kelas yang sudah kita tentukan. Jadi kita punya ada siswa 2, 4, ada 5 orang. Baik, pada tahap ini Bapak atau Ibu sebagai guru sudah berhasil membuat kelas dan berhasil menambahkan siswa. Ya. Nah, kemudian apabila ada kesalahan penulisan nama, misalnya ini nama Adila, ada kesalahannya. Sebelum kelas dimulai, sebaiknya diperiksa dulu nama, jangan ada yang salah. Dan jika sudah ada nama yang salah, misalnya mau menghapus, ya, atau mau mengubah, silakan klik edit di kolom action ini. Nah, klik kolom edit. Nah, setelah diklik kolom edit, maka rubahlah nama sesuai dengan nama anak yang sebenarnya. Lalu disimpan kembali. Ya. Nah, begitu juga jika nama anak tadi mau kita hapus. Jadi kita klik action, lalu kita hapus. Nah, setelah selesai, langkah selanjutnya adalah kita bisa melakukan cetak kartu login. Nanti kartu login ini akan kita kirimkan ke grup yang ada pada kelas kita. Misalnya untuk kelas 1A tadi kita share nanti kartu loginnya ke grup kelas 1A, supaya anak nanti akan bisa login ke kelas kita, ya, sesuai dengan gambar dan password lah yang sudah kita setting dari sistem tadi. Caranya adalah klik saja tombol cetak kartu login. Ya, setelah diklik cetak kartu login, maka di sini berhubung kita ada 5 siswa, maka kartu loginnya akan tercetak sebanyak 5. Ini kelas 1A, nama anak adalah Adila, gambar yang dia pakai ini. Nama anak Andi, gambarnya ini. Nah, untuk gambar memang nggak bisa di request. Ini sudah ditentukan secara random. Nanti misalnya ada anak yang protes, komplain, Pak, nama saya Andi, kok login saya gambar putri atau gambar cewek atau sebagainya. Nah, ini adalah sebuah sistem login yang sudah diatur secara otomatis, ya, secara otomatis. Nah, oke ya. Nah, kalau kita mau mengubah sebenarnya bisa di sini, ya. Misalnya nih nama anak Andi tadi, ya kan? Nah, kita bisa rubah. Ya, tapi sebaiknya ya udah kita bilang aja otomatis supaya nggak repot kerja kerja guru. Kalau nggak nanti guru repot nanti nyeting satu-satu anak tadi, ya, untuk mengubah gambar, ya. Nah, kadang-kadang permintaan anak kan banyak, jadi susah juga kalau kita apakan satu-satu. Oke, setelah kita rubah, kita coba cetak ulang, ya, cetak kartu login ulang, kita lihat hasilnya. Nah, si Andi akan berubah jadi gambar ini. Oke, nah kalau sudah, kartu ini nanti bisa kita cetak, kita simpan dalam bentuk PDF, ya, kita buat destination-nya PDF. Ya, setelah kita jadikan destination PDF, ya kita kirim lembar kertas ini ke orang tua atau ke grup orang tua yang ada di kelas bersangkutan. Nah, nanti anak akan bisa melakukan login dengan mengklik link yang sudah ada. Kalau misalnya kartu ini mereka simpan dalam bentuk soft copy, tapi kalau mereka ketik, ya mereka harus harus masuk ke studiocode.org lalu pilih join, ya. Nanti akan kita bahas masalah anak bagaimana login ke kelas kita. Nah, oke ya, lanjut. Kemudian setelah kita mencetak kartu login, kita juga bisa mencetak atau mengunduh surat orang tua. Nah, ini yang penting, karena nanti anak akan kita kirimkan surat ke orang tuanya dengan bunyi suratnya sebagai berikut. Caranya adalah klik unduh surat, unduh surat orang tua.
Nah, surat orang tua ini ya nanti akan tercetak ya, bisa kita cetak dalam bentuk PDF juga. Setelah itu kita share ke grup. Nah, dan atau kita kirim ke nomor handphone orang tua masing-masing. Oke ya. Nah, bunyi surat itu adalah, halo, di kelas saya, your student sedang mempelajari ilmu komputer di Code.org. Platform yang menyenangkan dan kreatif untuk belajar ilmu komputer dan kode dasar untuk membuat animasi interaktif, permainan, bahkan aplikasi. Minat Anda pada pembelajaran anak Anda sangat penting dan Code.org membuatnya mudah untuk tetap terlibat. Nah, intinya isi dari surat ini adalah himbauan kepada orang tua ya, untuk agar dapat bekerja sama ya dalam hal memberikan pendidikan komputer kepada anak. Tentu saja anak-anak yang kelas rendah, kelas 1 TK itu perlu pendampingan orang tua dalam mengerjakan atau mengikuti kursus online ini. Nah, makanya di dalam surat ini nanti akan dijelaskan cara-cara bagaimana orang tua bisa login ke kelas ya, ataupun petunjuk bagaimana orang tua bisa mengakses aplikasi Code.org ini untuk pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Oke ya, jadi ini intinya dari surat ini. Karena di sini akan dijelaskan langkah 2, bantu anak Anda menyiapkan untuk menggunakan Code.org di rumah. Caranya, masuk ke Code.org, pilih section, lalu ketik TZYZLK. Ini adalah nama kelas yang sedang kita buat tadi. Lalu pilih nama mereka. Nanti akan ada tutorialnya kita buat ya. Oke. Dan langkah selanjutnya sebagai guru ya, setelah kita membuat kelas, setelah kita mengatur siswa-siswi kita di dalam kelas, kemudian kita mencetak kartu login, kemudian juga mencetak undangan atau unduh surat orang tua tadi, maka kita kirimkan ke orang tua dan anak yang bersangkutan. Nah, sampai di sini tugas kita sebagai guru sebenarnya sudah selesai. Tinggal lagi kita menunggu respon dari orang tua atau dari siswa mengenai kendala-kendala yang mereka hadapi saat mengikuti kursus ini. Nah, oke. Jadi selanjutnya di dalam aplikasi ini sebagai guru kita bisa melihat perkembangan. Dalam hal ini belum ada perkembangan karena apa? Siswa kita belum ada yang mulai belajar pada kursus yang sudah kita sediakan. Oke, kita kembali lagi ke lihat semua bagian. Nah, langkah berikutnya bisa kita lakukan lagi untuk langkah yang pertama tadi pada kelas yang berikutnya. Artinya kita menambahkan lagi siswa di kelas 1B ya, langkahnya sama. Jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan ulang bagaimana langkah membuat kelas untuk kelas 1B, menambah data siswa, mencetak kartu login maupun mencetak surat undangan atau unduh surat orang tua tadi. Langkahnya sama. Oke, sampai di sini untuk langkah pertama ini kita anggap sudah selesai, yaitu bagaimana membuat kelas, memilih kursus, menambah siswa, dan juga mengedit siswa ya, bahkan menghapus siswa. Jadi kalau misalnya kita ada kesalahan tadi, kita bisa hapus. Nah, kita akan lanjutkan lagi pada video berikutnya tentang bagaimana siswa nanti mulai mengikuti pelajaran di kelas kita. Baik, sampai di sini dulu. Sampai kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya ya. Easy go.